Baik, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Bina Permana Putra, saya sendiri sebagai moderator, dan kedua Muhammad Diva Alfiazi, dan yang ketiga Gilbert Paul Akilsia Manik. Materi yang akan kami bawakan yaitu materi pengelolaan keuangan perusahaan. Dalam pembahasan, pengertian sumber-sumber keuangan modal usaha. Sumber dana merupakan salah satu faktor yang sangat mendukung, baik itu untuk membangun usaha atau bisnis ataupun usaha yang sudah berjalan. Di samping itu, sumber dana merupakan salah satu faktor yang menunjukkan apakah Anda sudah siap terjun ke dunia bisnis atau tidak. Sumber-sumber dana yang bisa menyediakan modal untuk usaha. Ada dana pribadi, dana pinjaman ke bank, dana dari sistem global, dana pinjaman ke lembaga non-formal, dana bermitra, dana hibah, dana modal pasar, dana pinjaman ke lembaga. Penggunaan dan pemanfaatan modal usaha. Usaha untuk mencapai efisiensi dalam penggunaan dan pemanfaatan modal usaha perlu disusun perencanaan yang baik dalam pembelian bahan baku, pembayaran upah tenaga kerja, pembayaran transport, dan lain-lain. Yang pertama, pembelian bahan baku dan penolong. Cara membuat usulan pinjaman modal usaha. Apabila kita ingin membuka suatu usaha namun memiliki kendala modal, maka sebaiknya membuat proposal usaha untuk ditawarkan kepada investor atau penyandang modal, pihak bank, dan lembaga keuangan. Keuntungan yang diperoleh jika Anda mampu menyusun proposal adalah: 1. Investor atau bank dapat memahami dengan baik usaha yang ditawarkan. Yang kedua, investor atau bank dapat memberikan penyertaan modal atau pinjaman yang diperlukan. Yang ketiga, memperoleh kesempatan mengembangkan usaha yang skalanya lebih besar. Yang keempat, mendapatkan calon relasi yang lebih luas. Proposal usulan pinjaman modal usaha harus mencantumkan beberapa aspek berikut. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, sasaran pribadi. Yang ketiga, keinginan berusaha. Yang keempat, jumlah produksi. Yang kelima, jenis produksi. Dan 6, biaya produksi. Ketujuh, permodalan. Kedelapan, perkiraan keuntungan. 9, penutup. Macam-macam pembukuan sederhana. Pembukuan adalah serangkaian kegiatan pencatatan transaksi, penerimaan, dan pengeluaran uang yang dilakukan secara kronologis dan sistematis untuk menghasilkan suatu laporan keuangan. Adapun buku-buku yang dibutuhkan untuk melaksanakan catatan-catatan keuangan antara lain: 1. Buku inventaris adalah buku yang digunakan untuk mencatatkan rincian hutang, harta, dan modal suatu perusahaan. Dan daftar inventaris dibuat neraca yang di dalamnya memuat iktisari dan harta. Yang kedua, buku hasil produksi. Yang ketiga, buku kas harian. Buku kas harian biasanya disesuaikan dengan kebutuhan informasi yang diinginkan. Apabila dikehendaki rincian penerimaan dan pengeluaran kas dari berbagai, maka dapat dibuat buku kas. Baik, terima kasih buat pembimbing yang sudah menjelaskan materi sebelumnya. Di sini bisa dilihat manfaat yang dapat diambil dari kegiatan pembukuan adalah: yang pertama, membantu untuk mengingat semua transaksi yang dilakukan. Yang kedua, membantu untuk melakukan monitoring semua barang dan jasa yang dimiliki. Yang ketiga, membantu upaya untuk melakukan analisa apakah usahanya sehat atau tidak. Yang keempat, membantu pemilik untuk melakukan kontrol bila menjalankan usaha itu orang lain. Dan yang kelima, mengembangkan sikap keterbukaan dan kejujuran. Prinsip-prinsip pembukuan. Yang pertama, kronologis. Yang kedua, sistematis. Yang ketiga, analitis. Yang keempat, rekapitulasi. Yang kelima, akuntabel. Yang keenam, auditable. Yang ketujuh, case basic. Pencatatan segala sesuatu tentang keuangan modal. Yang pertama, pembelian kegiatan. Pembelian bahan dan peralatan yang biasanya dilakukan dengan menerima bukti berupa faktur yang seharusnya dicatat dalam buku pembelian. Yang kedua, penyetoran ke bank agar kas perusahaan lebih terjaga keamanannya. Perusahaan harus menyimpan uang tunainya di bank. Pembayaran dalam jumlah besar harus
harusnya dilakukan dengan cek agar likuiditas perusahaan tetap terjaga. Uang perusahaan harusnya disimpan di bank secara giro, sehingga setiap saat perusahaan dapat mengambil dan menyetor uangnya ke bank. Yang ketiga, pinjaman. Pinjaman modal usaha dapat diperoleh dari bank atau lembaga keuangan non-bank. Pinjaman harus dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan jangka waktu pengembalian. Yang keempat, pengeluaran tidak diduga. Terkadang, perusahaan harus mengeluarkan biaya yang tidak diduga. Pengeluaran ini harus dicatat di buku kas, di samping di buku tambahan yaitu buku biaya masuk kelompok biaya lain-lain. Buat selanjutnya, saya persilakan buat Bang Gilbert untuk menjelaskan materi selanjutnya. Cara perhitungan rugi laba usaha. Laporan laba rugi pada perusahaan dagang menyajikan informasi mengenai penjualan, harga pokok, penjualan, beban usaha, pendapatan lain-lain, dan biaya lain-lain untuk mengetahui laba atau rugi. Jenis-jenis laporan keuangan antara lain yaitu laporan laba atau rugi, laporan ekuitas. Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi ruangan perusahaan pada saat tertentu. Laporan arus kasus yaitu menyajikan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas sebuah perusahaan selama satu periode. Konsep laba atau rugi yaitu: pertama, jika biaya lebih kecil dari penerimaan maka akan lahir konsep laba. Yang kedua, jika biaya lebih besar dari penerimaan maka akan lahir konsep rugi. Yang ketiga, jika biaya sama dengan penerimaan maka akan lahir konsep impas atau break even point. Dengan rumus L sama dengan TR kurang TC. Keterangan: L, laba atau rugi. L yang berarti negatif berarti rugi. L yang berarti positif berarti laba. L sama dengan 0 berarti impas. TR yaitu penerimaan total. DC pengeluaran atau biaya total. Analisis titik impas break even point atau BIP yaitu keadaan di mana perusahaan memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, pada keadaan itu keuntungan atau kerugian sama dengan 0. Syarat-syarat analisis break even point: yang pertama, harga jual tidak berubah-ubah. Yang kedua, seluruh biaya tidak dapat dibagi ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Yang ketiga, biaya variabel bersifat proporsional. Yang keempat, jika barang yang diproduksi lebih dari satu jenis, maka komposisi barang yang dijual tidak berubah-ubah. Manfaat analisis break even point: yang pertama, jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Yang ketiga, seberapa jauhkah berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita rugi. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan yang diperoleh. Analisis sumber penggunaan kas. Kas merupakan alat pertukaran dan alat pembayaran yang diterima untuk pelunasan utang dan dapat diterima sebagai setoran dengan jumlah sebesar nilai nominalnya. Sifat-sifat kas yaitu: kas terlalu terlibat dalam hampir semua transaksi perusahaan. Yang kedua, kas merupakan harta yang siap dan mudah untuk digunakan dalam transaksi serta ditukarkan dengan harta lain, mudah dipindahkan dan beragam tanpa tanda pemilik. Yang ketiga, jumlah uang kas yang dimiliki oleh perusahaan harus dijaga sedemikian rupa sehingga tidak terlalu banyak dan tidak berkurang. Pengelolaan kas dapat dikriteriakan sebagai berikut. Yang pertama, diakui secara umum sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua, dapat digunakan setiap saat bila dikehendaki. Yang ketiga, penggunaannya secara bebas. Yang keempat, diterima sesuai nominalnya pada saat diuangkan tersebut. Untuk menyusun dan melaporkan sumber dan penggunaan kas dapat dilakukan dengan: pertama, mengklarifikasikan perubahan-perubahan neraca yang terjadi pada dua titik waktu di dalam perubahan yang menaikkan dan menurunkan kas. Yang kedua, mengklarifikasikan dari laporan rugi laba dan perubahan laba ditahan ke dalam faktor-faktor yang meningkatkan
dan menurunkan laba. Yang ketiga, mengkonsolidasikan kedua informasi ini ke dalam laporan sumber dan penggunaan kas. Yang keempat, manfaat informasi arus kas.